Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak sejauh ini. Dan kali ini Fakta Sejarah membacakan sebuah kisah berdasarkan kisah nyata dari Kak Mesa Hendrian dari daerah Samarinda, Kalimantan Timur, dan dituliskan oleh Bang Andri. Lahiran tak biasa. Sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa dulu. A'udzubikalimatillahit tammati min syarri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Di sebuah perkampungan di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Malam itu selepas maghrib, semua orang telah berada di rumah masing-masing. Jalan-jalan kampung tampak sepi. Tidak ada seorang pun di luar. Jalan-jalan kampung yang temaram karena hanya mendapatkan cahaya dari sisa pandaran lampu di teras-teras rumah saja. Bahkan ada beberapa jalan yang gelap sama sekali, tidak mendapatkan cahaya. Tampak rumah-rumah panggung yang terbuat dari papan-papan kayu berjarak berjauhan satu sama lain, dipisahkan oleh pekarangan-pekarangan yang luas, seakan rumah-rumah itu berdiri sendiri tanpa tetangga. Di sebuah rumah, seorang wanita memegangi perutnya yang hamil besar. Ia menghampiri sang suami yang baru selesai menunaikan sholat maghrib. "Ada apa, Mah?" tanya suami melihat istrinya itu menggigiti bibirnya seakan menahan rasa sakit. Sang suami melihat tangan istrinya yang mengelus-elus perutnya dan tersadar. "Ya Allah, sudah waktunya lahiran," seru sang suami. Istrinya menganggukkan kepala. Sang suami segera bergegas mengambil jaket, juga memakaikan jaket untuk istrinya. "Kita ke bidan ya, Mah," ujar sang suami sembari memapah istrinya. Ketika mereka berjalan menuju pintu depan, tiba-tiba sang istri mencengkram tangan suaminya, menggeleng perlahan. "Kenapa, Mah?" heran sang suami. "Wah, perasaanku gak enak. Dari tadi aku merinding terus seperti ada yang memperhatikan aku dari jendela," bisik istrinya, sembari melirik pada jendela. Sang suami menoleh pada jendela yang kain gordennya tersingkap sedikit. "Sebentar," ucap sang suami lalu menarik kain gorden itu hingga menutup rapi. "Nah, sekarang gimana? Udah gak ada yang ngintip lagi kan?" senyum sang suami. Sang istri masih tampak ragu. "Ayolah, Mah, gak ada yang harus ditakuti. Rumah bidan gak jauh kok," bujuk suaminya. "Tapi, Pak, kata orang, ibu hamil gak boleh keluar kalau maghrib begini," saut sang istri. "Kenapa?" tanya suaminya, mengerutkan kening. "Ibu hamil itu wangi, Pak. Kehamilannya bisa tercium sama makhluk halus. Darahnya juga bisa tercium. Kalau ada apa-apa gimana coba?" saut sang istri gelisah. "Mama nih hari gini masih percaya tahayul aja. Gak ada itu. Lihat tuh, Mama sudah keringetan. Cengkraman tangan Mama juga keras banget di tangan Papa. Ini tandanya kalau Mama udah gak tahan mulesnya kan?" "Ayolah, gak usah takut," bujuk sang suaminya lagi. "Tapi, Pak, rumah bidan ngelewatin kebun kosong yang gelap. Gimana?" cemas istrinya. "Insya Allah gak ada apa-apa, Mah. Kita baca-baca saja," jawab suaminya menenangkan. Sang istri pun mengangguk. Maka mereka pun membuka pintu depan. Angin dingin menyeruak masuk, membuat bulu kuduk sang istri semakin merinding. "Sebentar, Mah, Papa kelupaan ambil senter," cetus suaminya berbalik ke dalam. Di depan pintu sang istri menelan ludah dengan perasaan gamang. Ia melihat keluar pekarangan yang sepi dan temaram, juga rumah-rumah tetangganya yang jauh, sehingga tidak terdengar suara televisi atau radio untuk sekadar tidak merasa sepi. Mendadak terdengar suara berbisik-bisik di telinganya yang terbawa angin, membuat dirinya terkesiap. Dadanya berdebar-debar. Suara berbisik apa itu? Gumamnya. Tiba-tiba baunya ada yang menepuk keras hingga membuatnya menjerit. "Ah, ini Papa!" cetus suaminya yang ternyata menepuk bahunya.
Astagfirullah Pak, ngagetin aja sih, tukas sang istri. Maaf Mah, abis Mamah bengong gitu di depan pintu, jadi Papa kagetin, cengir suaminya. Cahaya dari lampu senter menerangi jalanan kampung. Pohon-pohon besar di samping kiri kanan jalan tampak gelap, dan yang terdengar hanya daun-daunnya bergemerisik ditiup angin memberi aura mistis. Rumah-rumah panggung juga terlihat sepi, seperti tidak ada pemiliknya. Mereka berjalan berhimpitan. Sang istri memeluk erat lengan sang suami dan terus berjalan dengan menundukkan kepala di bahu suaminya. Perasaan dulu lahiran anak pertama sampai yang ketiga, kamu gak ketakutan kayak gini deh Mah, ujar si suami memecah hening. Iya Pak, aku juga gak ngerti, tanggap sang istri. Mereka terus berjalan. Sersek. Suami istri itu terkesiap berbarengan dan berdiri terdiam tepat di sebelah kebun kosong. Terdengar suara di belakang mereka. Dengar ada suara Pak? Iya Mah, kayak langkah kaki di antara daun-daun kering. Dari tadi Mamah mau bilang sejak keluar rumah ada yang ngikutin kita. Hah? Masa sih? Coba Papa mau lihat. Sang suami akan memutar tubuhnya dan telah siap mengarahkan cahaya senternya, tetapi istrinya melarang. Jangan Pak, sebaiknya kita cepat pergi dari sini. Suaminya pun menuruti. Maka mereka melangkah cepat-cepat, tidak mempedulikan apa yang ada di belakang mereka lagi. Sang suami terus melindungi istrinya hingga mereka sampai di depan rumah bidan. Alhamdulillah akhirnya sampai, ujar si suami lega. Tiba-tiba tanpa baba tanpa diduga, sebuah bayangan berkelebat di depan sang suami yang membuatnya terlompat kaget. Ia beristighfar lalu segera mengarahkan cahaya lampu senternya mengikuti bayangan yang menyelinap hilang di kolong rumah panggung bidan tersebut. Ada apa Pak? Cetus istrinya. Pak, Papa barusan melihat bayangan Mah, seru sang suami. Disusul bibirnya mengucapkan istighfar lagi. Bayangan? Gumam istrinya mengerutkan kening. Bayangan merah. Lanjut suaminya lagi. Ya Allah, kaget sang istri. Tak lama pintu rumah bidan terbuka. Melongok kepala bidan dari balik pintu karena mendengar suara. Loh, Bu Mesya? Saya kira siapa? Ada apa Bu? Tanya bidan. Iya Bu, maaf mengganggu. Kayaknya malam ini saya akan lahiran, ringis sang istri bernama Maisha itu yang sedang menahan mulas di perutnya. Maka dengan cepat bidan mempersilahkan mereka untuk masuk. Tetapi suami istri itu tampak ragu. Loh kenapa Bu? Bingung bidan. Maisha menceritakan apa yang terjadi sejak dirinya dan suaminya keluar dari rumah hingga apa yang baru saja dilihat suaminya. Bidan itu tersenyum. Oh, apa yang mengikuti ibu dari rumah itu namanya hantu kuyang, dan apa yang dilihat bapak tadi itu namanya kuntilanak merah? Maisha dan suaminya bersamaan terkejut. Hah? Bidan itu menjelaskan dengan tenang, seperti yang sudah biasa terjadi. Tapi jangan khawatir, ibu fokus pada lahiran saja. Mari ke dalam. Sepertinya kontraksinya sudah mulai sering tuh, ajak bidan. Maisha pun mengangguk dan akhirnya mau masuk ke dalam rumah. Di saat Maisha dan suaminya bersiap di ranjang persalinan, bidan itu mengeluarkan 2 bungkus garam, kemudian menaburkan garam-garam tersebut di sekeliling rumah sambil membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Setelahnya ia segera menghampiri Maisha dan suami. Apapun yang ibu dengar, jangan pedulikan ya, pesan bidan. Maisha mengangguk gugup. Dan bapak, tolong jaga ibu dan perhatikan jangan sampai ada darah yang bercecer. Kini bidan berpesan pada suami Maisha. Sang suami pun segera mengangguk. Bismillah. Gumam bidan seraya menyingsikan lengan bajunya, bersiap melakukan proses lahiran itu. Bertepatan dengan erangan sakit dari Maisha, menandakan proses lahiran itu dimulai. Gelap malam semakin pekat, sunyi masih terus merambat. Angin dingin berhembus menerbangkan daun-daun yang kering tanpa suara, menembus renggang papan-papan kayu. Lampu bohlam bergoyang-goyang di teras rumah bidan. Sedang di dalam seorang perempuan sedang berjuang mempertaruhkan hidup matinya untuk melahirkan darah dagingnya. Sang suami memegang erat jemari Maisha, membisikkan semangat sedang bidan terus memompa energi Maisha. Tarik nafas dulu Bu. Sudah. Baik sekarang dorong, seru bidan.
Mesa pun menjerit mengejan sekuat tenaga agar bayi itu keluar. Urat-urat di dahi juga di leher begitu kentara terlihat. Peluh telah membasahi dahi juga tubuh. "Kamu pasti bisa, Mah," bisik sang suami menguatkan. Tiba-tiba, terdengar suara arangan seperti binatang buas yang lapar dari kolong rumah tepat di bawah ranjang persalinan Mesa. Apa itu?" panik Mesa. "Jangan dengarkan, Bu," cetus bidan mengingatkan lagi. "Tapi hantu itu ada di bawah saya, Bu," pekik Mesa. "Dorong, Bu, dorong. Kepala bayinya sudah terlihat," seru bidan tak mengindahkan. "Mah, kasihan bayinya, dorong, Mah," cetus sang suaminya juga. Rasa takut dan rasa sakit dirasakan Mesa saat itu sekaligus. Mesa menggeleng-geleng, bingung apa yang harus dilakukannya. "Bu Mesa, dorong lagi cepat," seru bidan lagi. "Wah!" Suara itu mengerang lagi. Mesa bergidik. Apakah hanya dirinya yang bisa mendengar? Batin Mesa. Papa dengarkan," lirih Mesa. Sang suami menatap Mesa berbisik. "Mah, bayi kita itu yang penting." Mesa seakan tersadar dengan bisikan sang suami. Maka ia menjerit sekerasnya dan mengejan sepenuh tenaganya. Bayi itu pun keluar dengan selamat. Alhamdulillah. Setelah Mesa ambruk di ranjang persalinan kelelahan. "Pak, awas darahnya jangan bercecer," seru bidan pada suami sambil mengurus bayi merah tersebut yang menangis kencang. Dengan cepat bercampur gugup juga gemetar, sang suami membersihkan darah persalinan istrinya yang muncrat keluar dari wadah yang telah disiapkan dengan kain. Ia mengepel lantai dari papan kayu tersebut hingga ke kolong ranjang. Di kolong ranjang ia terpaku membeku ketika matanya bertumbukan dengan mata merah yang terlihat di antara renggang papan-papan kayu sedang menatapnya tajam. "Astagfirullah," pekiknya. Ia segera bangkit dari kolong ranjang dan mengatur nafasnya yang memburu. "Ada apa, Pak?" tanya Mesa lemah yang sedang memeluk bayinya. Enggak ada apa-apa, Mah," ringis sang suami menghampiri dan memeluk istri serta bayinya itu, mengalihkan pikirannya. Ternyata yang disebutnya tahyul itu ada, batin si suami. "Tenang, Pak, Bu, tidak perlu takut. Dia memang menunggu darah yang menetes di kolong panggung rumah ini, karena hantu koyang suka mengisap sisa darah persalinan. Tapi selama kita berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menebar garam di sekeliling rumah, insya Allah dia nggak akan mengganggu," jelas bidan. Maka Mesa dan suaminya menghela nafas lega, lalu memandangi bayi mungilnya dengan sukacita. Alhamdulillah. Demikianlah sebuah kisah dari Kak Mesa berdasarkan kisah nyata yang ditulis kembali oleh Bang Andri. Demikianlah cerita dari Tanah Kalimantan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di fakta sejarah. Alhamdulillahirabbil alamin.